buah bernama buah berembang, buah dipetik di pagi hari. Jangan ragu dan jangan bimbang, mari bergabung dengan NWDI. Bukan buru sembarang guru, pergi berburu membawa tomat. Bukan guru sembarang guru, Tuan Guru Bajang, pimpinan umat. Tausiah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, LCMA. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tanah Melayu, tanah yang berkah, tempat kita menjalin ukhuwah. Nikmat nian rasanya berjamaah. Falhamdulillah wa syukrulillah. Baru ditulis, mudah-mudahan gak salah. Yang saya hormati dan saya muliakan para tuan-tuan dan puan-puan, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua kami di desa, di kelurahan, di kampung ini, yang semuanya saya muliakan dan saya takzimi, walaupun tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati jajaran pemerintahan Kota Batam yang berkesempatan hadir pada hari ini, aparatur negara dari TNI Polri, Bapak Elvis Nur, dan seluruh perangkat pemerintahan yang hadir pada silaturahim pagi hari ini. Shahibul Bait, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhibbin, semoga semua yang ke pondok pesantren ini dapat berkah dari nama Al-Muhibbin. Al-Muhibbin itu artinya orang-orang yang mencintai. Tentu artinya mencintai kebaikan, mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai agama, bangsa dan negara. Yang saya hormati pula Rais Am Dewan Mustasyar, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, para pimpinan NWDI di Kepulauan Riau, Bapak Haji Aziz Jo, dan seluruh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada Datuk Syahir, terima kasih Datuk, alhamdulillah. Yang saya hormati pula para sahabat dan rekan dari Bank Syariah Indonesia Batam, Kepulauan Riau, yang juga ikut bersama bersyukur dan bertasyakur pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak ada yang lebih pantas untuk kita sampaikan di tengah keterbatasan. Termasuk diantaranya saya pakai masker karena saya datang dari luar, ya Bapak-bapak, nggih, Bapak Ibu, karena saya datang dari luar, dari tempat yang jauh. Saya ketemu orang banyak di pesawat, tadi perjalanan, maka saya pakai masker berbicara, ya. Karena kalau dalam situasi seperti ini, maka yang lebih banyak mobilitasnya itu yang lebih mungkin untuk, katakanlah, auzubillah ya, terkena misalnya. Karena itu saya pakai masker untuk menjaga bapak-bapak ibu dan juga menjaga kita semua. Tapi syukur, alhamdulillah, udaranya sepoi-sepoi, ya. Terasa betul ya rahmat, terasa betul bisyarah, yaitu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di tengah keterbatasan ini kita dapat bermajelis, dan ini satu kenikmatan, satu kesyukuran. Dan yang lebih melipat gandakan kesyukuran itu, kita tidak hanya bersilaturahim, tapi ada yang kita lakukan untuk masa depan. Itu yang paling penting. Illifat mat, kalau kata orang Mesir.
Kalau kemarin itu udah selesai, tidak ada siapapun kita bisa memperbaiki kemarin itu, nggak ada. Dalam arti merubah yang telah terjadi. Maksimal. Kalau kita berbuat salah, Allah Ta'ala ingatkan, tubu ilallah, taubatan nasuha. Taubat, itu caranya. Tapi merubah yang sudah terjadi, tidak bisa. Masa depan pun tidak dapat kita pastikan. Maka agama mengajarkan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, gunakanlah hari ini untuk menyiapkan, bukan memastikan, menyiapkan masa depan. Itu yang kita syukuri. Dengan apa yang akan kita lakukan pada hari ini, peletakan batu pertama, menambah fasilitas dan sarana, menambah wadah perjuangan di Pondok Pesantren Al-Muhibbin, ini tandanya kita menyiapkan masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita semua ini masing-masing, saya, bapak-bapak, ibu, kita siapkan untuk masa depan. Itu yang kita bisa lakukan untuk jadi orang, untuk sebagai orang yang hari ini hidup. Umat kita ini terus berkembang. Tadi Datuk Syahir menyampaikan, rasanya mimpi, kata beliau. Dulu kami ini di Batam, kalau mau istilahnya ada yang ceramah agama, kita tunggu sampai ada waktu luang dari para dai dari mana-mana. Saking susahnya, karena sedikitnya. Tidak ada pondok pesantren dulu. Seperti mimpi, kata Datuk Syahir, hari ini kita bisa menyaksikan banyak lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Alhamdulillah. Tapi tantangan masa depan akan berlipat. Itu sunnatullah. Kalau dulu guru-guru kita menghadapi 100 tantangan, kita hari ini mungkin 1000. Anak-anak kita 10.000, 100.000 tantangan. Maka tugas kita hari ini adalah menyiapkan untuk masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghadnya kita itu adalah generasi penerus. Termasuk kita di Batam ini. Persis tetangganya Batam, Kepri, itu negara yang dikatakan negara yang maju, Singapura. Kita di Batam, di Indonesia, yang disebut negara mayoritas Muslim. Masa kita tidak malu kalau kita kalah dalam kebaikan, dalam kemajuan? Kalau kita sebut diri kita khairu ummah, umat yang terbaik, artinya apa? Kata terbaik itu tidak boleh hanya ada di pikiran saja. Kata terbaik itu tidak boleh hanya ada di keyakinan saja. Tapi kata terbaik itu harus wujud nyata pada sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, ekonominya bagus. Itu khairu ummah. Makanya doa sapu jagat di dalam Al-Quran itu 201 suratul Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Didahulukan kata fid dunya hasanah. Kata hasanah, kata para ulama, ilmu yang berkah, harta yang halalan thayyiban, ibadah yang diterima oleh Allah. Itu yang utama. Kemajuan-kemajuan yang ada. Lalu kemudian wafil akhirati. Dan demikian pula hasanah di akhirat. Jadi yang kita lakukan ini, itu mewujudkan doa itu. Kan kita minta sama Allah, Rabbana atina, ya Allah berikan kami fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka kita diberikan tugas. Nih tugasmu. Kan minta supaya dapat hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Nih tugas untuk mewujudkan itu. Jadi karena kita sering berdoa dengan ayat 201 itu, Allah kasih kita tugas dan tanggung jawab. Siap bapak-bapak tunaikan tugas tanggung jawab? Ya. Alhamdulillah. Ada Pak Kiai semua.
Ustaz Aziz semua. Kenapa kita perlu bersama-sama berjamaah? Ini kan ada pertanyaan ya. Termasuk kenapa kita perlu berorganisasi? Pertama, kita perlu berorganisasi berjamaah karena kalau sendiri kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Itu Allah sendiri sampaikan dalam Al-Quran. Dan telah dijadikan manusia itu lemah, penuh keterbatasan. Tidak usah jauh-jauh Bapak-bapak Ibu. Lihat saja di badan kita. Saya misalnya hadir hari ini, semua yang melekat di badan saya bukan saya yang bikin. Mulai dari topi sampai sepatu. Yang kelihatan maupun pakaian dalam, semua tidak ada yang saya bikin. Saya beli. Orang saudara kita yang lain yang bikin. Kalau pakaian ini mulai dari katakanlah petani atau pengrajin kapasnya, dia tanam pohon kapas itu. Ada yang panen, masukkan pabrik, masukkan dipintal, menjadi benang, dari benang jadi bahan. Dari bahan pergi ke tukang jahit, dijahitkan kita. Setelah selesai tukang jahit, dimasukkan ke toko, ada yang menjual. Lalu kita datang ke toko itu, beli baju ini. Itulah manusia. Sendirian kita lemah, bersama-sama kita kuat. Indonesia ini, Bapak-bapak, Ibu, ya, sesungguhnya yang paling berharga dari kita ini bukan bumi, sekedar kesuburan yang ada. Bukan sekedar bentangan luas Indonesia, Sabang sampai Merauke. Yang kalau dari jarak itu seperti jarak dari Jakarta ke Jeddah. Di Sabang Merauke itu 8 jam naik pesawat. Sama dari Jakarta ke Jeddah, Arab Saudi. Saking luasnya. Belum lautan kita dengan kekayaan di dalamnya. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling berharga dari kita sebagai bangsa adalah kebersamaan dan persaudaraan. Alhamdulillah. Dengan itulah saya bisa duduk sebaris. Ada Datuk Syahir yang istilahnya tempatan, Datuk ya. Ia Melayu asli. Ada di samping kiri saya Ustaz Aziz Jo dari Flores. Coba bayangkan. Saya dari Lombok. Sebelahnya Pak Dr. Juni dari Bugis, Makassar. Coba. Yang dari Bugis, dari Flores, dari Lombok. Ini Lombok juga nih. Kemudian tempatan Melayu. Datuk Syahir, lalu Bapak ya Pak Anton dari Batam asli. Coba. Pak Polisi, Pak Elvis Nur, Bapak-bapak semua. Kita tengok kiri kanan, beda suku kita. Ini rahmat Allah. Ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi nikmat betul. Persaudaraan. Padahal sukunya beda-beda. Coba lihat di Arab sana, sukunya sama-sama orang Arab, nggak bisa akur-akur. Perang terus. Padahal bahasanya sama, bahasa Arab, bedanya tipis-tipis. Kita bahasa Sasak sama bahasa Flores itu 180 derajat. Nggak paham kita. Dengan bahasa Makassar paling sedikit-sedikit samanya. Ya. Mungkin nama makanan saja yang sama. Ya, Dr. Juni. Ya. Kalau nama makanan itu banyak yang mirip-mirip. Ya, kalau di Lombok, Sumbawa ada yang namanya singang. Oh, ternyata di Sulawesi juga ada singang juga. Ya, jadi palumara ya, palumara. Jadi kalau makanan kita banyak yang mirip-mirip. Tapi selain makanan banyak yang beda. Tapi alhamdulillah kita bisa duduk bersama di tanah ini adalah karena persaudaraan sesama anak bangsa dan sebagai sesama umat Islam. Alhamdulillah. Satu, kita berorganisasi karena memang kalau sendiri kita lemah, maka perlu membangun kebersamaan. Yang kedua, kita berorganisasi karena di dalam Islam diajarkan
bahwa melaksanakan satu kebaikan berjamaah itu pahalanya berlipat-lipat dibanding sendirian. Bukan hanya urusan yang wajib seperti sholat 5 waktu, bahkan makan pun itu diajarkan dalam agama berjamaah. Padahal makan itu perbuatan yang istilahnya kebiasaan manusia. Mau beragama, tidak beragama, manusia tetap makan. Diajar dalam Islam berjamaah. Kenapa? Karena di dalam kebersamaan itu ada keberkahan.